Diana sedang melakukan perjalanan seorang diri menuju lokasi pertemuan yang sudah disepakati bersama cucunya. Ketika akhirnya sampai di tempat tujuan, Diana menoleh ke sekeliling dan menyadari bahwa Liko serta rombongannya masih belum terlihat. Karena merasa tidak ada yang perlu dilakukan untuk sementara waktu, Diana memutuskan untuk merecall Pokemonnya ke dalam Pokeball agar mereka bisa beristirahat. Diana juga minta maaf pada Arcanine karena tempatnya yang terlalu sempit. Tak lama setelahnya, Diana pun tertidur pulas. Namun tanpa sepengetahuannya, ada Pokemon misterius yang muncul dari bayang-bayang. Sementara itu, kapal berpesagi mendarat tidak jauh dari hutan itu untuk beristirahat sejenak. Suasana kapal cukup tenang. Boruto tidur dengan nyenyak di kamarnya, benar-benar tidak menyadari apapun yang akan terjadi. Di dek kapal, Liko dan Dot berdiri sambil menikmati udara segar, ditemani beberapa Pokemon yang sedang bermain dan bercanda satu sama lain. Di tengah suasana santai itu, Liko mulai merasa heran. Seharusnya neneknya sudah datang sejak tadi. Apalagi Diana sudah berjanji akan memberikan sesuatu yang spesial. Meskipun dia merahasiakan apa isinya karena ingin memberikan kejutan. Sementara itu, di dapur, Murdoch sedang sibuk memasak seperti biasa. Aroma makanan menyebar ke seluruh kapal. Lycanroc setia menemaninya. Sesekali mencicipi masakan dengan ekspresi yang puas. Namun di balik ketenangan itu, Pokemon misterius yang sebelumnya mengintai Diana ternyata telah menyusup ke dalam kapal. Lycanroc yang memiliki insting tajam tiba-tiba merasakan sesuatu yang janggal. Seolah ada mata yang mengawasi mereka. Ia lalu menoleh ke sekeliling, bersiap untuk siaga. Namun makhluk itu sudah lenyap tanpa jejak. Tanpa mereka sadari, Pokemon misterius tersebut mulai menyebarkan aura ketakutan ke Pokemon lain yang sedang tertidur, membuat mereka terbangun dalam kondisi panik dan berlarian tanpa arah. Di kokpit, Roy dan Oreo sedang melakukan pengecekan dan perbaikan ringan. Mereka ingin memastikan kapal selalu dalam kondisi siap, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Beberapa Pokemon ikut membantu membersihkan dan merapikan area tersebut. Tiba-tiba, burung api milik Skeledirge menyentuh setir kapal tanpa sengaja, membuat kemudi mulai berputar liar. Kapten Pikachu langsung bereaksi, sementara Sen Lucario bergerak cepat menghentikan setir agar kapal tidak kehilangan kendali. Skeledirge segera menarik kembali burung api itu ke atas kepalanya, seolah sadar telah membuat kesalahan kecil. Meski situasi kembali normal, Kapten Pikachu merasa ada sesuatu yang tidak beres, seakan ada kehadiran asing di sekitar mereka. Setelah pengecekannya selesai, Roy diingatkan bahwa mengendalikan kapal juga berarti memahami cara merawatnya. Oreo kemudian berjanji akan mengajari Roy lebih banyak soal perkapalan di lain waktu. Untuk sekarang, mereka memutuskan kembali ke ruang makan. Saat Roy mengajak Kapten Pikachu kembali, Kapten Pikachu masih sempat menoleh ke belakang, merasa curiga dengan perasaan diawasi tadi. Namun akhirnya dia pun ikut juga. Sesampainya di ruang makan, Oreo tertarik pada kue mochi yang berwarna ungu yang terletak rapi di atas meja. Warnanya mencolok dan tampak menggoda. Murdoch merasa tidak asing dengan kue itu, seolah pernah melihatnya di suatu tempat. Mengira bahwa mochi tersebut adalah pemberian Diana, mereka pun mulai mencicipinya. Rasanya benar-benar lezat, dengan tekstur lembut yang membuat siapapun ingin mengambilnya lagi dan lagi. Hanya Murdoch yang masih ragu-ragu. Nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun rasa penasaran akhirnya mengalahkan kewaspadaan itu. Dia pun ikut menggigit mochi itu. Tak lama kemudian, Oreo tiba-tiba jatuh pingsan, membuat suasana berubah drastis dalam sekejap. Ketika Liko dan lainnya sampai di ruang makan, mereka dibuat bingung. Tidak ada satupun anggota Racing Voltiker di sana. Yang tersisa hanya piring pecah yang berserakan di lantai. Liko mulai panik, bertanya-tanya kemana semua orang pergi. Dot segera menuju ke dapur, mengira pamannya ada di sana. Namun dapur pun kosong. Dia justru menemukan rotompon milik Murdoch yang tergeletak di lantai. Saat dia hendak mengambil rotompon itu, terdengar suara berisik yang ternyata berasal dari oven. Tanda masakan sudah matang. Situasi ini justru semakin aneh. Murdoch tidak akan mungkin meninggalkan masakannya begitu saja. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, mereka pun memutuskan berpencar untuk mencari anggota Racing Voltiker yang menghilang. Roy dan Uruto menuju dek kapal, bahkan menyuruh Kilowattrel terbang agar bisa mengamati dari udara. Namun baru saja hendak lepas landas,
Kilowattrel tiba-tiba disergap oleh Pokemon misterius dari arah yang tidak terduga. Di sisi lain, Liko dan Dot menemukan Oreo di dekat ruang tungku perapian. Saat dipanggil, Oreo tidak merespon sama sekali. Namun ketika dia menoleh, mata Oreo berubah menjadi ungu. Dan tanpa alasan yang jelas, dia mulai berjoget dengan gerakan yang aneh. Liko dan Dot terkejut dan langsung melarikan diri. Dalam pelarian itu, mereka bertemu dengan Murdoch yang ternyata juga berjoget dengan cara yang sama, memaksa mereka mencari jalan lain untuk kabur dari teman-teman mereka sendiri yang kini bertingkah aneh. Roy dan Uruto pergi ke ruang kesehatan untuk mencari Molly. Tanpa diduga, Molly muncul dari balik tirai dan langsung melakukan jogetan yang sama lagi. Hal itu terasa sangat tidak masuk akal, mengingat Molly dikenal tenang dan serius. Ketika Molly mulai mengejar mereka, Roy dan Uruto segera melarikan diri dan bersembunyi di basement. Di sana mereka mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun di saat yang sama, Shiny Lucario tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sableye beberapa kali menoleh ke belakang, merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Tak lama kemudian, Pokemon misterius itu melemparkan mochi ke arah Kapten Pikachu. Namun secara tidak sengaja, mochi tersebut justru masuk ke mulut Uruto. Di saat yang bersamaan, Liko dan Dot tiba di basement dan menjelaskan bahwa semua orang bertingkah aneh. Mereka semua berjoget tanpa kendali. Ketika mereka menoleh ke Uruto, mereka sadar bahwa Uruto kini juga mulai terpengaruh. Sableye lalu menunjuk ke arah sebuah kardus yang mencurigakan. Namun sebelum sempat dibuka, kardus itu justru melompat dan kabur melarikan diri. Mereka mengejarnya, tapi si kardus tersebut sudah berpindah dan berlari ke bagian atas kapal. Kapten Pikachu bergerak cepat untuk mengejar Pokemon misterius itu, namun dia kehilangan jejaknya. Saat Kapten Pikachu lengah, makhluk itu menyerang dari atas secara tiba-tiba. Dari semua kejadian ini, Liko dan lainnya menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang menyusup ke dalam berpas sagi. Meskipun mereka masih belum tahu pasti apakah itu. Ketika mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba muncul Muk yang seolah masuk ke dalam ruangan. Namun itu hanyalah pengalihan. Saat yang sama, Uruto dan Molly menyerbu masuk juga. Liko dan kawan-kawan terpaksa melarikan diri lagi. Keadaan semakin parah ketika Terapagos yang sedang asik bermain hampir saja tertinggal. Namun Niskrada dengan cepat menjulurkan benangnya untuk menarik Terapagos dan menyelamatkannya. Sesampainya di depan lift, mereka terkejut melihat Murdoch yang sudah siap menangkap mereka. Dia dengan sigap mengambil alih, menahan pamannya dan menyuruh Liko serta Roy untuk kabur duluan. Kini hanya Liko dan Roy yang tersisa, kebingungan memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat itulah Pokemon misterius menampakkan dirinya. Mereka sama sekali belum pernah melihat Pokemon seperti itu sebelumnya. Jelas bahwa makhluk inilah dalang dibalik kekacauan di kapal berpas sagi. Liko dan Roy segera memerintahkan Pokemon mereka untuk menyerang. Namun di luar dugaan, Pecaran justru memanfaatkan Pokemon yang telah dikuasainya untuk melawan balik. Pokemon-Pokemon itu dilengkapi rantai berwarna ungu, membuat mereka sepenuhnya berada di bawah kendali Pecaran. Liko dan Roy tidak mampu melawan dan terpaksa kabur lagi. Namun jalan mereka sudah ditutup oleh teman-teman mereka sendiri. Bersembunyi di ruang tengah, Liko mulai kehabisan ide. Hal buruk pun terjadi ketika Roy akhirnya ikut terpengaruh oleh kekuatan Pecaran dan mulai berbalik mengejar Liko. Liko terus berlari sekuat tenaga menyusuri lorong kapal. Namun sejauh apapun dia berusaha kabur, langkahnya tetap kalah cepat dibandingkan teman-temannya sendiri yang telah berada di bawah pengaruh Pecaran. Dalam kondisi terpojok dan tanpa jalan keluar, Liko akhirnya tertangkap. Pecaran mendekat dengan tenang, lalu maksanya makan mochi ungu yang terlihat manis namun menyesatkan. Begitu mochi itu masuk ke dalam mulut Liko, pengaruhnya langsung bekerja. Kesadaran Liko mulai kabur, tubuhnya terasa ringan, dan tanpa bisa menolak, dia pun ikut berjoget dengan ekspresi kosong penuh bibiraan palsu. Satu persatu ya guys ya, semua yang terpengaruh mochi mulai berjoget bersama. Bukannya membantu melawan pengaruh itu, Terapagos justru memancarkan cahaya terastal yang menyelimuti ruangan, mengubah area tersebut menjadi seperti lantai dansa yang berkilau dan penuh warna. Bahkan Quaxwell yang sebenarnya tidak terkena hipnotis, ikut terbawa suasana dan mulai berjoget tanpa alasan yang jelas. Seluruh kapal berubah seperti pesta besar yang meriah, penuh tawa kosong dan gerakan tanpa henti, seolah semua orang telah melupakan rasa takut dan logika. Di tengah kekacauan itu, Diana akhirnya muncul. Dengan suara yang tegas, dia langsung meraih Pecaran, menyebutnya nakal dan mengingatkan bahwa ini bukan pertama kalinya Pokemon itu membuat masalah.
Pecaran adalah Pokemon bertipe racun dan hantu yang mengendalikan lawan dengan cara yang licik. Pecaran menciptakan mochi beracun dan racun yang disimpan di cangkangnya berbentuk buah persik. Mochi itu bukan hanya menggoda selera, tapi juga mampu membangkitkan nafsu, rasa nyaman, dan ketergantungan. Siapapun yang makannya perlahan akan kehilangan kendali dan bisa diperintah oleh pecaran melalui rantai ungu yang mengikat tubuh dan pikiran mereka. Pecaran bukan tipe Pokemon yang menyerang secara terang-terangan. Dia lebih suka bergerak dalam diam, manfaatkan kelemahan paling dasar makhluk hidup, yaitu rasa penasaran dan keinginan. Mochi buatannya selalu terlihat lezat, beraroma manis, dan berikan rasa kesan aman. Orang dan Pokemon yang makannya akan merasa tenang dan senang, tanpa menyadari bahwa racun halusnya sudah meresap ke dalam tubuh mereka sedikit demi sedikit. Diana lalu minta maaf kepada semua orang atas kekacauan yang terjadi. Diana menjelaskan bahwa pecaran adalah Pokemon yang baru saja dia tangkap. Alasan pecaran bertindak sejauh ini ternyata cukup sepele namun berbahaya. Diana hanya menginginkan tempat tidur yang lebih nyaman. Pecaran salah paham dan mengira bahwa dengan mengendalikan Racing Voltaker, dia bisa memaksa mereka menyediakan tempat yang lebih baik untuk trainernya. Meskipun begitu, Diana sama sekali tidak menyetujui cara tersebut. Dia sudah berkali-kali menegur pecaran karena tidak suka Pokemon itu menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan orang lain. Setelah situasi mulai terkendali, Liko pun menanyakan dari mana sebenarnya Diana mendapatkan pecaran. Diana tersenyum tipis, lalu mempersilahkan pecaran untuk menceritakan kisah masa lalunya. Dahulu kala, ada seorang petualang wanita yang sedang mencuci baju di pinggir sungai bersama Rotomwas. Saat itu dia menemukan sebuah buah persik yang bentuknya sangat indah dan tidak biasa. Sementara itu di tempat lain, seorang petualang laki-laki sedang memotong rumput bersama Rotomkan. Wanita itu segera memberitahukan temuannya kepada rekannya yang bernama Hembar. Mereka kemudian melanjutkan petualangan ke berbagai tempat dan menghadiri banyak festival besar. Di situ Diana melihat ada Pokemon yang kelelahan. Dengan niat baik dia ingin memberikan buah persik langka itu untuk memulihkan tenaganya. Namun ketika hendak mengambilnya, buah tersebut sudah menghilang. Pada malam harinya, desa tempat mereka singgah berubah kacau. Penduduk desa mulai berjoget tanpa henti, seolah dikendalikan oleh sesuatu. Pokemon-Pokemon dengan rantai ungu di tubuh mereka pun mulai bermunculan. Dari kejadian itu, Diana menyimpulkan bahwa semua ini adalah ulah pecaran. Di sebuah negeri yang jauh, sepasang kakek dan nenek yang tidak memiliki anak menemukan pecaran kecil yang pemalu. Mereka pun merawatnya dengan penuh kasih sayang, menganggapnya seperti anak mereka sendiri. Namun pecaran yang polos dan kesepian menginginkan lebih banyak cinta. Dia lalu menciptakan mochi pengikat dari racun di tubuhnya dan berikannya kepada pasangan itu. Akibatnya kakek dan nenek tersebut menjadi serakah dan sangat bergantung pada pecaran. Mereka terus minta hadiah dan pecaran memenuhinya dengan harapan mendapatkan lebih banyak perhatian. Suatu hari, pasangan itu minta satu set masker brilian yang konon berada di kita kami. Demi memenuhi permintaan itu, pecaran melakukan perjalanan bersama 3 Pokemon lainnya yang juga dia kendalikan. Alasan pecaran berikan berry kepada Diana dan Hembar sebenarnya karena dia salah mengira mereka sebagai pasangan yang dulu merawatnya. Namun meskipun ditawari banyak hadiah, Diana menolak semuanya. Diana menegaskan bahwa dia tidak akan mau menerima apapun yang dapat dari cara mengendalikan Pokemon lain. Jika dia menginginkan sesuatu, Diana akan mencapainya dengan usahanya sendiri. Akhirnya Diana bertarung melawan pecaran. Pertarungan itu berlangsung sangat sengit hingga rekanan berhasil mengalahkannya. Setelah dipikirkan lebih dalam, Diana menyadari bahwa pecaran sebenarnya tidak berniat jahat. Dia hanya ingin berteman dan tidak ingin ditinggalkan. Dengan pemahaman itu, Diana akhirnya menangkap pecaran. Setelah mendengar keseluruhan ceritanya, Liko dan lainnya justru semakin kagum. Jika pecaran mampu mengendalikan Kapten Pikachu dan semua orang di atas kapal ini, itu berarti kekuatannya berada di atas hampir semua Pokemon di kapal berapa saja. Liko kemudian minta pecaran untuk selalu menjaga neneknya. Diana pun akhirnya mengingat tujuan awal kedatangannya, yaitu dia datang bukan hanya untuk bertemu, tapi juga untuk membawakan hadiah untuk Liko. Daripada dibiarkan berdebu di kastil tuannya, Diana memutuskan berikan hadiah itu kepada Liko dan Charcadet. Diana lalu membuka bagasi mobilnya, dan di dalamnya terlihat Auspicious Armor, item yang bisa membuat Charcadet berevolusi menjadi Armaru. Itu artinya Charcadet sudah selangkah lagi menuju bentuk sempurnanya. Sementara itu di pinggiran kapal, Landau yang masih berada di bawah pengaruh pecaran terlihat terus berjoget tanpa henti, seolah pesta itu belum pernah benar-benar berakhir.